Terima kasih Ibu Moderator. Semua peserta webinar ini, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Selamat siang. Semoga semuanya sehat, kuat, dan bugar. Itu yang paling penting. Nah, ini pembelajaran yang sangat menarik karena terjadi transisi besar-besaran. Transisi dari bertemu langsung seorang guru dengan murid, satu bersemuka, tatapan langsung, sekarang cerai. Pertemuannya dengan media. Dan terjadilah korban kejengahan guru. Terjadilah korban kejengahan guru, bahkan ada guru yang di WA memberi ucapan seperti mengajar, selamat pagi anak-anak, apa kabarnya, bagaimana, itu karena guru kangen. Apakah semua peserta kangen dengan muridnya bertemu langsung? Pasti kangen. Nah, mengapa kangen? Karena itu semua diramu lewat komunikasi. Jadi sebenarnya yang membuat anak itu kangen karena ada kesamaan persepsi antara guru dengan murid sehingga memunculkan rasa kangen. Nah, rasa kangen itu terjadi karena komunikasi. Komunikasi itu seperti slide yang kedua saya. Coba kita lihat. Rasa kangen itu karena komunikasi. Komunikasi ditentukan oleh tindakan memperlancar, kemudian menguatkan, memudahkan, melipat gandakan. Itu slide saya yang kedua. Nanti slide-nya akan disebarluaskan. Tenang saja. Nah, apa yang terjadi ke depan? Ke depan itu nanti pembelajaran itu akan saya membagi dua. Kalau bertemu langsung itu namanya bersemuka. Kalau pembelajaran daring itu namanya pansemuka. Coba slide kedua. Slide kedua dibuka. Slide kedua berikutnya. Slide kedua. Ini slide ketiga coba. Tiga. Nah, kita lihat yang kuning itu bersemuka. Itu proses yang terjadi di dalam kelas. Di sana ada pertemuan langsung. Ada setting autentik. Suasananya tidak dibuat-buat. Kondisinya tidak dibuat-buat. Lalu ada multi kondisi, ada co-text, pendukung teks. Kemudian ada teks dan ada konteks. Lalu ada dukungan pembelajar yang lain lewat teman sejawat. Nah, disitulah emosi siswa terjadi. Coba kita perhatikan. Kata cepat, karena pertemuan langsung, bisa dimaknai senang. Karena saat cepat, gurunya sambil senyum. Saat cepat, anak-anak diberi tepuk tangan. Dia senang dengan kata cepat itu. Coba perhatikan kata cepat, sama-sama kata cepat, 5 huruf, diiringi oleh guru yang tidak ada senyum, kemudian ada gebrakan tangan ke meja, itu pasti ditandai oleh marah. Cepat sambil tangannya, ayo, ayo, cepat, 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 itu artinya segera keluar. Jadi kata cepat saja, itu bisa 5 makna ketika terjadi di semuka. Karena ditandai oleh unsur isyarat sosial. Isyarat sosial itu angguan, senyuman, melambaikan tangan, menolak. Nah, ini sekarang kita berada di pansemuka yang putih itu, tulisan putih di hijau. Pertemuannya tidak langsung, settingnya terbatas, ada jarak antara guru dengan siswa, siswa dengan temannya. Kemudian kita tidak bisa melihat langsung secara utuh penuh, kemudian settingnya terbatas, lalu kondisi terbatas terhadap konteks, teks, dan konteks, kemudian dukungan pembelajaran sejawat kurang, dibatasi, dan
monoton. Nah, sekarang kita dari yang hitam atau bersemuka bergeser ke tan semuka. Kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi pertama, karena masih awal, tentu terjadi stres, terjadi depresi, terjadi kekacauan pikiran. Maka guru perlu masuk menjadi teman untuk konsultasi. Bagaimana perubahan pola belajar yang tadinya hura-hura, senang, bergembira di dalam kelas bersama-sama, sekarang harus mandiri. Nah, kemudian setelah transisi itu selesai, itu perlu dijaga. Kita lihat slide berikutnya. Ini yang hilang ketika masuk di tan semuka. Yang pertama, kinestetis guru hilang. Apakah guru itu menggaruk-garuk kepalanya tanda dia kurang setuju? Apakah guru memberi jempol tanda setuju? Apakah guru hanya senyum? Itu pertanda silakan diteruskan. Itu hilang. Kinestetis guru hilang. Yang kedua, mimik muka dan gestur tubuh berkurang. Andai online-nya tidak dalam bentuk video, hilang mimik muka dan gestur tubuh. Berikutnya, olah ucapan dengan nada hilang juga. Kita selama ini kenal nada tinggi itu marah, nada cepat itu supaya kita bergerak cepat, nada lirik itu nada humor, nada suka, nada tidak suka, nada jengah, nada melarang. Kita tahu semua. Tetapi nada ini hilang. Andai guru tidak bermain pembelajaran daring lewat video. Kemudian jangkauan isyarat dari teman belajar berkurang. Sebelumnya anak-anak disenggol dari belakang. Nomor 2 dulu kerjakan. Nomor 2 dulu. Enggak lah, saya nomor 1 saja, soalnya hanya 1. Umpamanya begitu. Tertawa semua. Dan ini tidak terjadi. Kemudian suasana belajar dan lingkungan berubah. Tadinya kita tidak bisa cepat tanya teman. Bisa cepat tanya guru, ini harus nunggu waktu, emosional dan sosial yang dinamis hilang, tidak ada emosi dari teman lain yang menganggukkan kepala, kemudian memberi senyum, memberi dorongan pada pembelajar, itu tidak ada, konteks serta-merta juga hilang, kemudian spontanitas autentik hilang. Nah, inilah menjadi PR guru, PR kita semua, supaya tidak hilang, bisa dijalankan. Tapi pertanyaannya, kalau isyarat ini tidak hilang, seperti di kelas, nilai anak tetap 7. Apakah dengan daring, online ini, nilai anak tetap 7? Kalau nilai anak tetap 7, berarti tanpa isyarat pun nggak apa-apa, nyatanya nilainya 7. Begitu. Tetapi, andai nilainya justru melejit pada 10, justru isyarat langsung tidak diperlukan. Ternyata dengan mandiri nilai anak bagus. Nah, ini yang menjadi PR kita. Slide berikutnya. Oleh karena itu, langkahnya, pastikan siswa terlibat penuh. Ini jadi cilaka 12 untuk guru yang mengasuh 5 kelas. Bagaimana bisa mengawasi dengan penuh yang tersebar di rumah masing-masing. Maka muridnya pasti nanti sedikit. 1 kelas paling hanya 20 dan guru hanya mengampu 2 kelas saja. Kalau banyak, sudahlah. Isyarat guru akan darah tinggi. Karena harus kontrol banyak. Yang kedua, guru harus punya kekuatan untuk menjaga informasi terserap dengan cepat, tepat, dan lengkap. Nah, ini guru harus mahir TI, mahir teknologi informasi, mahir memultidimensikan, mahir memultimediakan seperti Pak Danang, mahir memberi suasana baru seperti Pak Henry, kemudian memberi kekuatan pelajaran yang tidak hanya narasi seperti Pak Rektor tadi. Kemudian harus ada keterbukaan hubungan melalui jalur daring apa saja. Jadi guru harus membuka daring apa saja. Kemudian muncul klarifikasi. Artinya ajari anak untuk berani klarifikasi, berani konfirmasi, kemudian berani berumpan balik. Sebab kalau tidak, lambat belajarnya dan anak
lama akan mengerti. Kemudian pengukurannya tetap autentik. Tidak boleh anak ini sinyalnya sering putus-putus, saya beri nilai 6. Anak ini kalau mengerjakan lambat harus beli pulsa dulu, nilainya 5. Anak ini kalau daring video wajahnya nggak dimunculkan, yang dimunculkan hanya lemarinya, nilainya 6. Tidak boleh. Penilaiannya harus autentik berdasarkan core, inti yang dipelajari. Berikutnya. Prof Yatno 5 menit, nggih. Oh iya, berikutnya. Nah, para guru semuanya yang saya hormati, dan tentu semua akan mencoba pada pola baru. Yang paling penting, setiap pembelajaran harus ada net etiquette atau etiket internet. Dan ini berlaku pembelajaran daring sedunia. Ada net etiquette. Net etiquette itu norma pembelajaran daring yang diatur untuk mengikat guru dengan siswa, semacam tata tertib kecil yang isinya tentang kesopanan, kesantunan, ketaatan, menguatkan produktivitas belajar siswa. Itu yang harus dijaga, utamakan net etiquette. Berikutnya, nah, modal komunikasi itu karena guru harus cepat, tepat, dan betul-betul, maka harus menguasai kekuatan teks, menguasai gambar, menguasai suara, menguasai grafis, menguasai simbol, dan itu dipadukan untuk mengganti bersemuka tadi, supaya tidak terjadi distorsi, gangguan berkomunikasi. Next. Berikutnya, nah, hubungan siswa itu ada di hijau bawah, guru di atas, itu hubungannya harus 3 syarat. Yang pertama, anti bingung. Yang kedua, anti lambat. Yang ketiga, anti sedih. Jadi jangan sampai siswa belajar daring di rumah, isinya nangis terus di hadapan bapaknya. Isinya nangis terus di hadapan kakaknya. Karena komunikasinya di dalamnya ada kesedihan, ada kelambatan, ada kebingungan. Kata kuncinya adalah beri chip anti bingung, anti sedih, anti lambat. Oke, berikutnya. Nah, ini yang harus dikuasai oleh guru terhadap daring. 4, yang pertama pedagogis, itu dasarnya. Kedua, komunikasi daring untuk kelancaran berkomunikasi. Terus penguasaan untuk teknologi informasi supaya bisa meramu teks, simbol, gambar, dan itu. Kemudian yang terakhir, dia harus kuat di metode. Jadi metodenya, ya variasikan, bagaimana menggunakan quantum teaching, bagaimana menggunakan accelerated learning, bagaimana menggunakan ini dengan cara daring, nanti dicoba seperti itu. Berikutnya, nah semua jalan membantu, itu ada teks, gambar, suara, dan film. Guru harus menguasai ini. Oleh karena itu, guru sering bertemu di sekolah untuk sharing masalah-masalah penerapan ini. Bisa bekerja sama antara guru satu dengan guru yang lain. Berikutnya, maka komunikasi efektif itu syaratnya yang pertama konkret. Yang kedua, kejelasan. Mengapa harus konkret? Karena guru nggak bisa bertemu langsung, isyarat sosialnya hilang. Kejelasan, kelengkapan, ringkas dan padat, dan ada net etiquette. Yang dimaksud kejelasan itu, kalau dalam dunia biasa itu ada mini, ada paratones, maka dalam dunia tulis itu ada paralanguage. Paralanguage itulah yang namanya perhatikan koma, titik 2, titik koma, tanda seru, tanda tanya, dan emoticon-emoticon yang lain. Itu paralanguage yang bisa membantu memberikan daya tutup isyarat sosial yang lepas tadi. Berikutnya. Nah, ada 3 syarat ketika kita pembelajaran daring. Pertama, kalau komunikasinya tulis, pastikan teks ditera ulang, dicek ulang. Kalau komunikasinya lisan, pakai podcast, hindari gangguan bicara, tidak boleh suaranya pelan, tidak boleh lambat, tidak boleh penuh luncuran. Yang dimaksud penuh luncuran itu menurut saya yang saya maksud tidak boleh. Kemudian mata tidak boleh liar karena kesana kemari kelihatan. Kemudian komunikasi video, pastikan padu padannya suara, gambar, dan teks. Itu yakin, guru pasti bisa. Saya yakin. Berikutnya.
Nah, 1 menit ini nih, tipsnya. Prof. Ya, saat berbicara melalui video, kameranya diangkat. Jika tidak hanya menghadap laptop, itu gambarnya seperti raksasa. Orang melihat seperti raksasa. Murid akan tertawa. Tidak boleh berkeringat, senyum, pilih busana yang cocok. Itu syarat. Jadi tidak boleh hanya biasa begitu saja, harus dipersiapkan. Jika berkomunikasi tulis, gunakan gaya akrab, sapaan. Jadi diketik di situ. Muridku yang bahagia, apa kabar pagi ini? Minggu lalu kita telah belajar ini. Sekarang kita akan begini. Tulis secara lengkap supaya anak paham. Kemudian, ini syaratnya seperti yang disampaikan oleh Pak Danang juga. Next, berikutnya, itu yang pertama adalah akrab, kemudian variasi, ada rencana, jangan sampai tidak pernah direncanakan, ada pesona yang bisa membanggakan anak, ada kesan. Supaya berikut ini. Klik berikutnya. Nah, jika itu semua tertangani, maka terjadi kenyamanan belajar. Nyaman belajar itu karena kemasan, karena variasi, karena dinamis, sehingga ada daya tarik, ada daya tantang, anak tertantang untuk belajar, ada daya mudah sekali menerapkan, memahami, tidak susah. Kemudian ada daya serap yang dilakukan oleh anak. 4 ini penting. Maka ke depan, ramalan saya, itu pembelajaran dari reseptif akan berubah ke produktif. Sehingga nanti tiap rumah punya studio online. Tiap rumah akan punya studio multimedia. Mengapa? Karena sudah ada podcast, ada YouTube, ada yang lainnya. Nanti dalam satu studio, terjadi itu. Dari kreatif bergeser ke inovatif, dari monokonfirmasi, anak yang sebelumnya monokonfirmasi karena konfirmasinya hanya dari guru dan siswa, sekarang anak akan menjadi multi konfirmasi. Dia akan konfirmasi ke banyak pihak lewat alamat-alamat web. Kemudian ada inversi menjadi diversifikasi. Nah, terakhir, ketika di kelas dia selantiasa merasa jadi objek, nanti dia akan menjadi subjek. Nah, yang terakhir, slide terakhir, kita lihat, jangan lupa kunjungi blog garduguru.blogspot.com. Ini ada 800 artikel pembelajaran yang siap di-download gratis. Kemudian ada YouTube dengan 147 video pembelajaran di Kak Yatno Bintang. Jadi ketik Kak Yatno Bintang. Saya pikir itu pertemuan hari ini kita lebih banyak ditanya jawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.